Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Maulana dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang anatomi sistem pendengaran. Berbicara mengenai sistem pendengaran, mendengar merupakan salah satu kemampuan pada telinga manusia yang menunjang komunikasi satu sama lain. Selain itu, telinga juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh pada manusia. Bila telinga kita mengalami sebuah gangguan, tentu aktivitas yang kita lakukan juga mengalami hambatan. Semisal contoh, kita melakukan sebuah komunikasi, terjadi sebuah gangguan pada salah satu telinga dari salah satu komunikan. Tentunya pada proses komunikasi tersebut akan mengalami sebuah hambatan. Entah itu ada yang kurang paham, entah itu ada yang kurang jelas, tentunya pasti ada sebuah hambatan. Oke, kita masuk memahami anatomi telinga manusia. Telinga manusia dibagi menjadi 3 bagian, yakni telinga bagian luar, terus telinga bagian tengah, dan yang terakhir telinga bagian dalam. Masuk yang pertama, yakni telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari dua bagian, yakni yang pertama daun telinga atau biasa disebut dengan auricula. Yang kedua ada saluran telinga atau saluran pendengaran. Ini pada gambar disebutkan ear canal. Telinga bagian luar juga biasa disebut dengan outer ear kalau dalam bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu kita masuk telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah meliputi satu, yaitu membran timpani atau biasa disebut dengan gendang telinga. Yang kedua malleus, yang ketiga incus, dan yang keempat stapes. Ketiga ini adalah tulang pendengaran. Tulang ini adalah tulang terkecil pada tubuh manusia. Bagian yang kelima yaitu saluran eustasius, di mana saluran eustasius ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Jadi supaya tekanan di luar telinga dan di dalam telinga itu bisa seimbang, maka fungsi dari saluran eustasius ini adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara. Biasanya kita kalau bepergian dari dataran rendah menuju dataran tinggi dengan cepat, entah itu naik motor ataupun naik mobil, biasanya telinga kita agak kurang nyaman, kurang jelas dalam mendengar dari luar. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena terjadi perubahan tekanan antara di dataran rendah dan di dataran tinggi. Nah, untuk menyeimbangkan tekanan ini adalah fungsi dari saluran eustasius, di mana nanti saluran eustasius ini menuju rongga mulut dan rongga hidung, jadi ada kaitannya. Selanjutnya kita masuk ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam sendiri meliputi satu, yaitu koklea. Koklea ini bisa atau biasa disebut sebagai rumah siput. Kalau orang Indonesia biasa menyebut dengan rumah siput. Yang kedua yaitu saluran setengah lingkaran. Kalau di sini di gambar itu disebutkan organ of balance. Karena saluran setengah lingkaran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tubuh manusia. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, ini organ of balance. Ini berfungsi sebagai untuk menyeimbangkan tubuh manusia. Baik, selanjutnya adalah tentang bagaimana kita mendengar suatu bunyi.
bagaimana proses kita mendengar suatu suara. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Bunyi diterima oleh telinga bagian luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk dari lubang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah, bunyi diterima oleh gendang telinga, yaitu sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yakni malleus, incus, dan stapes. Secara bersamaan, mereka bergetar dan membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara, sebelum getaran-getaran ini disampaikan seutuhnya ke telinga dalam. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Kemudian sel-sel rambut ini yang kemudian merubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim syaraf auditori dan menuju ke otak. Jadi apa yang disebut dengan bunyi adalah sebenarnya itu gelombang suara yang ditransmisi oleh udara. Mungkin cukup itu yang bisa saya paparkan. Mungkin banyak sekali kekurangan karena keterbatasan ilmu saya. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.